Hey ho Laborians, welcome back to Labos Podcast. How are you today? This is me again, Yani, and today saya akan mengajak kalian untuk mereview kembali materi selama seminggu ini. So, while you are listening to this podcast, you may also open your PDF on your notes dari materi yang sudah dibagikan ya. Seperti biasa, I am not alone. I don't like to be alone. So, I will invite my amazing friend. Please welcome Kak Nana. Hai semua, halo Kak Yani. Hai Kak, bosan nggak Kak hadir sebagai teman diskusi saya nih? Enggak dong, untuk memberikan info-info kepada Laborians nggak boleh bosan. Oke langsung aja ya Kak. Kita hari ini mau membahas tentang 5 materi ya, seperti biasa, seperti pada podcast-podcast sebelumnya. Iya. Ada tentang concrete and abstract noun, ada countable and uncountable noun, ada plural noun, terus much versus many, versus a lot of, dan yang terakhir ada gender. Bener nggak Kak? Ya, benar sekali Kak Yani. Oke, kalau gitu kita mulai dari materi yang pertama yaitu tentang concrete and abstract noun. Nah, secara makna, apa sih yang membuat concrete and abstract noun itu berbeda, Kak? Oke, jadi noun atau kata benda itu bisa dibagi menjadi dua berdasarkan wujudnya, yaitu konkret dan juga abstrak. Nah, konkret noun adalah kata benda yang bisa diindra oleh kelima indera kita, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan juga pengecap. Nah, contoh dari konkret noun ini misalnya yang bisa dilihat, sedangkan abstrak noun itu adalah kebalikannya, yaitu kata benda yang tidak bisa diindra oleh panca indera kita. Oke, jadi tadi konkret itu yang bisa dirasa dengan indera kita, sedangkan abstrak itu yang tidak ya Kak ya? Iya, benar Kak. Nah, ini. untuk membuatnya lebih jelas tentang perbedaan antara konkret dan abstrak noun, bisa nggak Kak Nana kasih contoh supaya Laborians itu punya gambaran, oh ini konkret nih, oh ini abstrak gitu. Oke. Jadi tadi kan konkret bisa diindra oleh kelima panca indera ya. Iya benar. Jadi contoh pertama untuk konkret noun yang bisa dilihat atau diindra oleh penglihatan itu misalnya person, rainbow, smile, cloud, dan sebagainya. Lalu untuk konkret noun yang bisa didengar itu adalah scream, voice, thunder, laughter, dan sebagainya. Untuk indera penciuman ada flower, perfume, fart, dan konkret noun yang bisa diraba itu ada table, skin, hair, dan terakhir yang bisa dikecap atau dirasa oleh indera pengecap, contohnya sugar, salt, medicine, dan sebagainya. Nah, untuk abstrak noun sendiri itu tidak bisa diindra oleh panca indera. Contohnya seperti perasaan, misal happiness, sadness, anger. Ada juga keadaan seperti chaos, misery, lalu ada kualitas atau mutu seperti courage, patience, kindness, dan juga ada moment seperti misalnya engagement, wedding, marriage, dan sebagainya. Oke deh, jadi tadi sudah jelas ya Laborians. Selain dari pengertian dari concrete dan abstract noun, kita juga sudah diberikan contoh untuk masing-masing konkret dan juga abstrak noun. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembahasan tentang countable and uncountable noun. Nah, apa sih Kak pengertian dari countable and uncountable noun itu apa? Oke, jadi countable noun adalah kata benda yang bisa kita hitung langsung satu persatu. Contohnya, pen, cat, house. Lalu, untuk countable noun ini, kita biasanya menggunakan artikel e atau en jika jumlah bendanya ada satu. Dan jika jumlahnya jamak atau lebih dari satu, maka kita tambahkan s atau es umumnya pada kata benda tersebut. Nah, sebaliknya,
Uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak bisa kita hitung. Jadi, jika kita ingin menghitung atau mengukur uncountable noun ini, harus ada satuan ukurannya. Bukan seperti 1 atau 2, melainkan contohnya, misalnya kita ingin menghitung atau mengukur benda seperti gula atau sugar, maka kita gunakan misalnya satuan ukuran spoon. Jadi contohnya 1 spoon of sugar, 2 spoons of sugar. Seperti itu Kak Yani. Oke, jadi tadi countable itu yang bisa dihitung, uncountable yang tidak bisa dihitung. Ya, Tapi benar. ada juga kasus yang uncountable bisa dihitung, tapi kita menggunakan ini ya, satuannya seperti 1 sendok, Ya, 1 gelas, begitu ya Kak ya? benar. Oke deh, sudah cukup jelas ya tentang countable dan uncountable noun. Sekarang kita beralih lagi ke materi selanjutnya, yaitu plural noun. Nah, dilihat dari namanya sendiri, plural itu apa Kak? Oke, plural noun adalah kata benda bentuk jamak atau lebih dari satu. Oke, very clear explanation. Next, kita bakal bahas tentang much versus many versus a lot of. Nah, ketiga kata ini maknanya apa dan digunakan untuk apa sih, Kak? Oke, jadi ketiga kata ini bermakna banyak Kak Yani dan Laborians. Namun, dalam penggunaannya terdapat beberapa perbedaan. Untuk a lot of, kita bisa menggunakannya dalam semua kalimat, baik kalimat positif, negatif, ataupun interrogatif. Sedangkan much dan many umumnya hanya digunakan dalam kalimat negatif dan tanya. Nah, a lot of ini juga bisa digunakan baik untuk countable maupun uncountable noun. Jadi, a lot of ini bisa digunakan di segala bentuk kalimat ya Kak Yani. Sedangkan kalau much itu hanya digunakan untuk uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Dan terakhir, kalau many digunakan untuk countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Oke deh, tadi itu adalah sedikit perbedaan antara much, many, dan a lot of. Kalau a lot of itu digunakan untuk semua kalimat. Yap. Nah, much dan many umumnya untuk kalimat negatif dan interrogatif atau kalimat tanya ya Kak ya. Ya. Nah, tapi saya pernah nih Kak nemuin kalimat gini, I have many apples. Nah, itu di kalimat positif Kak. Itu gimana nih? Apakah ada kondisi di mana much dan many itu bisa digunakan dalam kalimat positif? Ya, sebenarnya ada dan bisa. Misalnya, posisi much dan many ada di awal kalimat. Contoh, much money was stolen. Lalu yang kedua, jika much dan many itu diawali kata seperti so, very, to, seperti contohnya, I like mangoes so much. There are too many people. She hates banana very much. Oke, tadi sudah jelaskan ya, jadi perbedaan secara umum antara much, many, dan a lot of. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan bahwa a lot of itu bisa digunakan untuk semua kalimat. Nah, much dan many itu umumnya untuk kalimat negatif dan interrogatif. Yap. Nah, tapi ada nih kak contoh yang pernah kak Yani temuin nih. Begini bunyinya. Many students are late. Nah, itu kan konteksnya kalimatnya positif ya kak? Ya, Kak Yani. Nah, apakah ada kondisi lain yang memungkinkan much dan many ini digunakan untuk kalimat positif? Ya, ada sebenarnya Kak Yani. Jadi, much dan many ini bisa digunakan dalam kalimat positif. Pertama, jika much dan many itu ada di awal kalimat, seperti yang Kak Yani sebutkan tadi ya. Many students are late, atau much money was stolen, atau many people are dying. Nah, di situ kan many atau much berada di awal kalimat sehingga bisa menggunakan kalimat positif. Lalu kondisi yang kedua, jika much dan many diawali kata seperti so, very, to. Contoh, I like mango so much. There are too many people. She hates banana very much. Jadi, karena ada kata intensifier seperti ini, maka much dan many bisa digunakan dalam kalimat positif. Nah, terakhir, much dan many ini juga
bisa digunakan dalam kalimat positif jika kalimat tersebut merupakan kalimat yang formal, seperti kalimat-kalimat yang berada di dalam koran ataupun teks berita. Seperti itu Kak Yani. Oh, oke deh kalau gitu. Mantap, amat sangat jelas dan mudah dimengerti. Terakhir kita punya materi tentang gender. Nah, di materi gender ini kita akan bahas tentang apa sih Kak sebenarnya? Oke, gender sebenarnya itu bermakna jenis kelamin. Nah, jadi noun atau kata benda itu bisa dikategorikan berdasarkan gender ini Kak Yani. Oh, oke. Oke, jadi noun bisa terbagi menjadi masculine atau feminine. Oh, really Kak? Iya Kak Yani. Nah, maskulin ini adalah kategori gender untuk orang laki-laki ataupun hewan jantan. Sedangkan feminin kebalikannya, untuk orang perempuan ataupun hewan betina. Oke. Nah, jadi sebenarnya beberapa noun itu berpasang-pasangan. Misalnya ada man, woman, grandfather, grandmother, husband, wife, daughter, son, dan sebagainya. Lalu juga beberapa feminine noun itu sendiri berasal dari bentuk maskulin nounnya. Misalnya ada lion, femininnya lioness. Lalu host, bentuk femininnya ada hostess, prince, princess, actor, actress, dan sebagainya. Oke, nah Kak, tadi kan Kakak bilang udah ngasih contoh juga tuh kalau noun itu berpasang-pasangan kayak tadi man, woman, terus ada lion, lioness itu kan untuk hewan. Nah, apakah semua noun itu emang punya pasangan Kak? Sebenarnya tidak juga Kak Yani. Jadi perlu diketahui tidak semua noun itu ada berpasang-pasangan dari maskulin femininnya ya. Misalnya saja itu ada doctor, teacher, lawyer, student. Nah, itu tidak ada bentuk feminin ataupun maskulinnya. Jadi kalau mau membedakan mana yang perempuan atau laki-laki bisa dengan misalnya male students atau female students, seperti itu Kak Yani. Oh, jadi nggak semuanya itu punya nama langsung gitu ya Kak ya? Harus Ya. disebutkan antara male atau female-nya gitu. Benar. Well, itu tadi penjelasan dan bincang singkat dengan Kak Nana. Semoga para laborians terbantu dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Stay happy, healthy, and positive. And see you on our next podcast. See you.